Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu علمنا وبه شيخنا بسير النبي وآل النبي وبسير سورة الفاتحة إلى حضرة النبي لجميع مشايخنا ومعلمين ووالدنا وأمهاتنا والمسلمين خصوصا المعلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والخالات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادات في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا وبأولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال الحبيب عثمان بتاوي رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Wahdaniyat, sifat yang wajib bagi Allah, yaitu wajib Allah bersifat wahdaniyat. Maksud wajib di sini kada mau sidin itu kada bersifat wahdaniyat. Wajib Allah bersifat wahdaniyat. Artinya wahdaniyat esa zatnya satu maksudnya. Esa zatnya dan esa sifat-sifatnya dan esa fi'ilnya. Maka mustahil berbilang zatnya Allah atau berbilang sifatnya atau berbilang fi'ilnya. Maksud fi'il perbuatannya. Wahdaniyat atau esa Allah ini ada dua wilayah. Wilayah pertama, mustahil Allah Ta'ala itu satunya nintuh seperti satu makhluk. Mustahil Allah Ta'ala itu esanya atau satu seperti sifat-sifat makhluk satu. Jadi makhluknya bisa juga satu, tapi satunya makhluk bisa ditatak-tatak. Kalau satunya Allah, esanya Allah, kada seperti makhluk, bisa ditatak-tatak. Misalnya kayak limping, sabuting limping, tapi kan mau dihiris-hiris bisa jadi 8. Nah, maka esanya Allah manapiakan kam muttasil, yaitu bisa ditatak-tatak. Maka Allah itu satu, kadada satunya nintuh bisa terbagi-bagi seperti satunya makhluk. Satu dulu, yang pertama nintuh. Yang kedua, Allah Ta'ala zatnya sidin ini esa. Wilayah yang kedua adalah kadada yang menyamai membandingi nangkaya sidin. Hanya sidin satu-satunya. Nah, maka menafiakan kam munfasil naranya. Jadi ada dua wilayah yang kita wajib mengiktikadkan bahwa Allah itu esa zat sidin. Maksudnya satu, kada terbagi-bagi nangkaya sifat makhluk. Mukar sebuting martabak ya. Mukar aja sebuting satu juga. Sekali dibuka 4 buting sekalinya. Bertetak-tatak. Nah, itu satu juga tapi satu makhluk bisa terbagi-bagi. Nah, zat Allah satu kada terbagi-bagi. Nah, sedangkan yang kedua zat Allah satu kadada yang membandingi zat sidin. Nah, kalau pang misalnya ada yang sama nang kaya sidin, kalau jadi dua, ada yang sama pas nang kaya sidin, itu mustahil. Allah satu kada terbagi-bagi, Allah satu kadada yang membandingi. Nah, itu maksud wahdaniyat pada zatnya Allah. Yang kedua, wahdaniyat atau esa pada sifatnya. Allah misal bersifat kudrat. Nah, kudrat Allah itu hanya satu.
kadada bagi-bagi. Dan kudrat Allah itu pun kadada yang membandingi menyamai kudrat sidin. Nah, misalnya Allah bersifat ilmu Allah satu, kadada bagi-bagi, dan kadada yang menyamai dengan ilmu Allah. Nah, maka sifat Allah ini pun manafiakan kam muttasil, manafiakan kam munfasil juga. Manafiakan berbilang kawa dibagi-bagi, dan juga manafiakan ada yang sasamaannya nang kaya sifat sidin. Jadi jika Allah itu bersifat misalnya sama, arti sama itu mendengar. Nah, sifat Allah mendengar ini satu, kadada bagi-bagi. Imbah itu pulang kadada yang menyamai membandingi sifat samanya Allah. Nah, dua sudah. Lalu yang ketiga, esa pada perbuatannya atau fi'ilnya. Ya, kalau maksud esa pada fi'ilnya itu kadada di dunia ini, kadada di alam semesta, kadada di alam dunia dan alam akhirat, kadada di alam apapun alam, seluruhnya yang baisi gawian, melainkan hanya sidin yang baisi pekerjaan, melainkan hanya sidin yang baisi perbuatan. Jadi mun kita hendak melihat esanya fi'il Allah, coba kita babijim dulu. Maka bila kita nih babijim lalu bebuncalak, nah seluruh yang kita lihat setelah bebuncalak itu kadada yang lain melainkan hanya perbuatan Allah. Itu yang dimaksud esa pada fi'il, esa pada perbuatan. Nah, apa contohnya? Maka banyak bentuk, banyak warna, banyak sifat, banyak nama yang begawi ini. Cak ibarat di rumah pian tulah ada orang mengganii pian haratan bepangantinan, banyak yang mengganii, ya lah. Sakampungan mengganii misal nih, banyak narannya mengganii pian bepangantinan di rumah. Anggap saja yang di dapur itu mengganii bersapuluh orangnya, ya lah. Di luar bersapuluh juga mengganii ini. Anggap di dapur bersapuluh. Narannya tuh lain-lain bersama, ada hirang, ada putih, belum lagi naran apanya sifatnya. Walaupun banyak, si A bemasak, si B manyang iwak, si C manggangan, si C maulah sambal, banyak gawiannya, banyak orang yang menggawi, tapi walaupun banyak hanya satu yang menolongi. Nah, apabila 10 yang bagawi kita pandang oleh mata, tapi kita hakikatnya kita paham bahwa yang menolongi hanya satu, maka sama artinya yang bagawi itu hanya satu. Maka inilah yang disebut esa pada fi'ilnya, esa pada perbuatannya. Maka kalau kita bisi keyakinan yang melaini keyakinan yang kayak ini, ada zat yang sebanding dengan zat Allah, misal satu, ada sifat yang menyamai dengan sifat Allah, ada perbuatan yang sanggup digawi oleh selain Allah, berarti kada isa lagi Allah Ta'ala. Ada kita di hati basic keyakinan yang kayak itu, fa khafara, maka kita tuh kafir, murtad. Jadi keyakinan itu harus tajak sebakas aja kita, tinggal makan bulat. Zat Allah kadada yang menyamainya, dan kadada bagi-bagi seperti zatnya makhluk. Sifat Allah kadada yang menyamainya, dan kadada bagi-bagi seperti sifat makhluk. Imbah nintu pulang perbuatan Allah hanya sidin yang berisi gawian. Berjalan pian keliling dunia, hendak mencari gawian lain dari gawian Tuhan, kada tetemui. Nah, ini yang dimaksud esa pada perbuatannya. Kenapa dalilnya? Dalilnya firman Allah Ta'ala, Qul huwallahu ahad. Artinya katakan olehmu ya Muhammad bahwa Allah Ta'ala Tuhan yang esa. Esa pada zatnya, esa pada sifatnya, esa pada perbuatannya. Maka patut, itu tadi keyakinan. Sekarang maka patut nih adabnya nah. Maka patut bagi mukmin mu'taqid kita beriman dan yakin bahwa Allah Ta'ala itu bersifat esa.
Maka adabnya adalah bahwa ia melihat akan fi'ilnya Allah Ta'ala juga. Maksud fi'ilnya ini melihat akan perbuatan Allah Ta'ala juga atas tiap-tiap sesuatu kejadian. Jadi amaliyah hati, waktu bali lihat, waktu bada dengar, waktu bada rasa, sebutingnya yang menjadikan ini Allah. Melihat sesuatu, mendengar sesuatu, merasakan sesuatu. Maksud merasa di sini rasa manis, rasa pahit, rasa masam, rasa pusing. Nah, rasa juga nintu tuh seluruhnya nintu lain gawian makhluk. Apa yang kita lihat dalam ilmu hakikat, dalam ruang keyakinan kita lain gawian makhluk. Nah, maka akan mudah caranya kalau kita melihat akan perbuatan Allah ini akan menimbul saurang kaina apabila melewat pintunya. Apa pintunya? Nah, maka ujar guru Bahari mun hendak melihat lawan gawian Tuhan, nah, gawian makhluk dulu dinapiakan. Jadi kita nih bagawi, orang lain pun bagawi. Nah, cuma kita bisi etikat di hati, bisi amaliyah napa nintu manapiakan kisah makhluk dulu. Jadi bila kita melihat sesuatu yang bergerak yang berdiam, apakah la ya kita. La itu kan bahasa Arab ya, kalau kayak gunting. Nah, manatak gawian yang kada layak disebut disandarkan kepada makhluk. Melihat acil memasak, la ya kita. Lain gawian acil. Nah kayak itu. Ini hati. Ada orang misalnya bahasa sapu di halaman masjid, ngarannya dulak amat misal. Nah jadi kita la kita. Lain gawian makhluk, lain gawian dulak amat. Ini di hati. Jadi gunanya kita melihat ini lawan mata ini hendak menghapus kisah makhluk dulu. Kenapa kadang hendak melihat ini nah hendak menghapus kisah makhluk. Di rumah melihat anak bermain-mainan, la ya kita. Maksud la ini apa? Lain gawian makhluk. Ini anak ini bagian dari makhluk. Melihat bini bermasak, la ya kita. Nah, manapiakan ini tugas pertama hati setelah paham bahwa hanya Allah yang bersifat esa pada perbuatan. Hanya Allah yang bersifat esa pada perbuatan. Maksudnya hanya Allah yang berisi gawian. Sama, bukan hanya yang manusia yang kita lihat, kita pun sama. Waktu begawi, waktu berwudu, waktu sembahyang, waktu duduk, waktu berdiri, waktu kita melihat kita berjalan, waktu melihat kita berabah, la ya kita. Nah, lain gawianku. Nah maka amaliyahnya kita tuh rajin bahasa sapu di rumah. Ya kalau nah rajin begagawi atau rajin bawirid atau rajin sembahyang sunat, tetapi ada sebuah keyakinan hati atau tugas hati ya kita waktu begawian itu manapiakan. Maksud manapiakan ini menghapus kisah diri. Baudo kita. Tapi di hati ini hendak menghapus kisah diri. Kayak apa caranya menghapus? Lain gawianku. Nah, ma'andak atau membuka kesadaran bahwa ini lain gawianku, ini langkah pertama secara dasar untuk menimbulkan atau hendak melihat kisah orang. Nya kadang kala kita melihat lawan perbuatan Tuhan tuh amun kita masih yang bertimbul. Maksud bertimbul sini kita model kayak bapadah kawa, bapadah bisa, bapadah mampu. Lalu tali hati seorang lain terus. Nah maka kisah kebiasaan secara adat kita yang bagawi kita yang ini kita yang itu kita hapus lah ya kita. Nah, tapi sembahyang jangan lain gawianku. Dasar meungut soalnya ada begawi. Nah ini dasar begawi orangnya. Sampai waktu sembahyang, nah, orang ajan hendak ajan nih baudu. Tapi di hatinya ia menghapus kisah dirinya lain gawianku dinya. Nah, baudu. Karena bila nahap nang kayak itu, abis saya Allah akan membukakan.
Allah bukakan hijab sehingga kita melihat bahwa yang ada ini dasar perbuatan Allah. Maka caranya menafikan kisah diri dulu. Sebab kenapa kisah diri ini dinafikan, dihapus? Karena diri kita ini katuju bakako-kako. Katuju batimbul aja kita. Katuju bacungul. Katuju bapadah bisa. Padahal sebenarnya kita ada umpat begawi. Nah, imbah turun ini berjalan, lain gawian kok. Nah, lalu ternyata apabila Allah sudah membukakan sekurang-kurangnya dalam pintu kesadaran hati dulu, kesadaran hati, ternyata yang ada ini selama ini yang kulihat seluruhnya, yang kudengar seluruhnya, yang kurasakan seluruhnya ternyata adalah perbuatan Tuhan. Dan setelah aku renungkan seluruh perbuatan Tuhan yang ada di diriku, misal dari ujung kepala sampai ujung batis, dari ujung rambut sampai ujung batis, itu adalah perbuatan Allah. Setelah aku renungkan, ternyata perbuatan Allah ini merupakan nikmat bagi aku. Ada rambut nikmat, ada bulu hidung, seluruh rambut itu jadi nikmat aja tuh. Hidung ada nikmat, mata ada nikmat, muntung ada nikmat. Coba kita mau berpikir, muntung kadada kayak apa yuk? Jalan mana membuat nasi, membuat untuk 3 biji, membuat banyu, jalan mana? Jalan talinga lah. Kawas orang pengen membayangkan jalan hidung bisa lamas. Ya Allah, ada kisah yang lamas di atas ranjang maka lamas. Hungak di atas ranjang meninggal lamas sakalinya. Bini bakami mancurat ke hidung saurang. Lamas saya di atas silam nih lamas. Hah, bisa juga kayak itu. Nah, itu contohnya. Nah, lalu apabila kita berisi keyakinan bahwa selama ini ternyata yang kulihat ini barataan perbuatan Allah, yang kudengar ini barataan perbuatan Allah, yang kurasakan ini adalah perbuatan Allah, sekalinya mbah ku renungi perbuatan Allah ini menyamani lawan aku, maka adab hati pulang. Janganlah perbuatan Allah ini hanya sekedar disebut perbuatan. Sebutlah seluruh perbuatan Allah ini kebaikan Allah untuk aku. Yang bahasa Arabnya ihsanullah. Maka disebutlah oleh orang tasawuf seluruh yang ada, baik dilihat, didengar, dirasa, disebut dengan sebutan ihsanullah, kebaikan Allah. Satu kali kita mengganang kebaikan Allah, satu titik di hati Allah memberi kita mencintai lawan sidin. Ganang pulang, baiknya sidin, datang pulang cinta kepada sidin. Allah mengandak cinta di hati kita, barakat kita mengganang kebaikan sidin. Karena manusia ini cenderung mencintai lawan orang yang berbuat baik lawan dirinya. Nah, selama ini ternyata kadada yang berbuat baik lawan kita, melainkan hanya Allah. Sebenarnya tuh kita kawa berjalan, sudah kita nafikan lain gawian kok. Berarti siapa yang mengolah berjalan? Allah. Ternyata berjalan tuh nyaman. Berarti Allah ini menyamani sekalinya. Sebutlah berjalan ini kebaikan Allah. Melihat, mata kada sanggup melihat sebenarnya. Maka ada Allah yang mengulahkan penglihatan ini. Nyamankah melihat itu? Nyaman. Orang buta tuh yang mengkawainya menukar, tokarinya melihat tuh. Maka melihatnya kita ini kebaikan Allah yang dijulung ke kita. Nyaman kita jadi melihat. Nah, maka sebutlah seluruh perbuatan Allah di diri kita dan seluruh perbuatan Allah di alam semesta adalah kebaikan Allah. Nah, maka menimbulkan cinta. Walaupun setitik, tapi hari-hari titik itu datang. Nah, tik. Akhirnya hati ini penuh tak tutup lawan cinta yang penuh kepada Allah. Sehingga kadada yang dilihat melainkan hanya kebaikan Allah, kadada yang didengar melainkan hanya kebaikan Allah, kadada yang dirasa melainkan hanya kebaikan Allah. Maka cinta kepada Allah itu menggebu-gebu karena di dalam hati. Maka cinta ini ujar orang tasawuf nang kaya api.
Cinta itu membakar dada. Dada pang dulu di bandamnya. Akhirnya ke atas, ke bawah, ke tangan. Cinta ke mata, cinta ke telinga, cinta ke hidung, lalu meresap ke seluruh tubuh. Sehingga orang yang sudah mencintai Allah tuh ada lagi yang dipandangnya melainkan hanya Allah. Maka terbakarlah keakuan dirinya. Yang dahulu kata coba aku, siapa yang punya? Aku aja. Siapa tadi menggawin ini? Aku. Hilang keakuan itu terbakar oleh api cinta kepada Allah. Hanya melihat yang dicintainya. Misal contoh, orang nih, ya langganan pian bejualan, ada orang menukarin langganan sudah hari-hari datang ke rumah pian menukar acan misal. Ini berjualan acan memang judulnya ya kalau. Nah, hari-hari orang menukar acan non pian. Nah, secara syariat, secara zahir memang manusia yang menukari menjolong duit itu ke kita, ya ada. Tapi kita paham sudah ini gawian siapa. Paham sudah kita jar kita lain gawian makhluk. Itu dulu pemulaannya nih, lain gawian makhluk. Bah siapa? Perbuatan Allah. Baiklah orang batu tukar tuh bagus benar ada berhujung kita ya kalau. Nah berarti yang orang datang menjulung duit batu tukar tuh kebaikan Allah. Nah, jadi sebenarnya yang bujur-bujur baik itu Allah. Nah itu di hati. Apabila kita yakin bahwa yang bujur-bujur baik sebenar-benarnya hanya Allah lah, yakin, paham sudah, menghayati sudah. Orang yang di dapur tadi yang menggani kita, yang kita berpangantinan tadi nih, itu sebenarnya kebaikan dari Allah yang 10 hikung, tapi Allah juga menolongi, berarti kebaikan dari Allah juga naranya ya Allah. Nah maka berterima kasihlah kepada Allah. Alhamdulillah ya kita setelah melihat lawan orang baikan, alhamdulillah. Nah maka Allah pun menuntut, ujar Allah Ta'ala nyawa tadi alhamdulillah kah inggih. Nah ujar Allah Ta'ala itu Nabi sudah memadahi lawan nyawa. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Amun hendak berterima kasih lawan aku, jar Tuhan lah ini pemahamannya. Nah cukupnya waktu berterima kasih lawan orang-orang yang menggani nyawa tadi di rumah. Yang nyawa bapangatinan tadi, siapa tadi menggani di rumah, di dapur segala macam menggani itu nah. Itu yang diterima kasihi, cukup itu aja. Itu diterima kasihi. Bila nyawa sudah pinando lawan aku, terima kasihi makhluk itu nah. Nah, ini. Maka orang-orang yang ma'rifat lawan Allah itu luar biasa. Dalam Al-Quran dipadahkan hal jazaul ihsan illal ihsan. Yang bujur-bujur sanggup menjalankan, membalas kebaikan Allah adalah wali-wali Allah. Mereka bujur-bujur menyempurnakan akan sebuah pembalasan yang sempurna. Yang bujur-bujur berbakti lawan kuitan hanya wali-wali Allah. Kita paham, mengerti, hanya Allah yang berbuat kebaikan lawan kita, hanya Allah yang mencungulahkan kita. Tapi ada dari sahabat kuitan. Walaupun Allah sanggup mencungulah kita ini tanpa ada abah mama, tapi Allah menghendaki ada abah mama. Nah maka jar Allah Ta'ala bila nyawa kada berterima kasih lawan sabab, lawan si makhluk, misal sabab kita bercungul abah mama, kada berterima kasih lawan abah mama. Nah alhamdulillah kamu, aku tawakalkan kamu hamu ya Tuhan. Biar kita sudah marifat lawan Tuhan. Iblis itu buktinya. Marifat, iblis itu raja marifat lagi. Terdahulu iblis pada kita marifat lawan Tuhan. Tapi menjadi laknatullah seumur dunia. Kada gampang-gampang. Nah sama kita orang itu bertukar lawan kita. Ya kalau kita sudah melihat lain gawian makhluk di kita. Ya kalau ini kebaikan Allah, ini di hati jangan disambat. Nah cuma kita nih hendak berterima kasih lawan Tuhan. Jar Allah ya cukup kamu mengucap alhamdulillah. Cuma alhamdulillahmu masih belum kau terima. Terima kasih dulu orang bertukar nih. Jadi imbah juallah je kita. Nah terima kasih inggih tukarlah je sidenya hoti ya kalau. Nah terima kasih jelah. Diterima kasih. Jangan orang bertukar kita marangut. Mantangan saurang aja baju acan seduniaan ini. Orang hendak kayak lain bertukar. Cuma naran acan tuh di rumah pian aja berjual. Pas saya orang ke rumah pian datang.
Lalu pian agak benar, sombong benar, merangut lawan orang batu tukar nih. Sarik Tuhan tak? Yang makrifat saja lawan Tuhan, Tuhan sarik. Kalau kita lawan hamba-hambanya ini kada berterima kasih, apalagi yang bungul lawan Tuhan begini ya. Nah, hal jazaul ihsan illal ihsan. Apabila kita sudah makrifat lawan Tuhan, lalu kita berterima kasih dengan makhluk Tuhan, hukumnya sudah sampai terima kasih kita ini kepada Allah. Datang orang tadi bawakan banyu misalnya nih, jarulon, terima kasihlah. Nah, terima kasih ulun ini sampai kepada Allah, walaupun yang ulun terima kasih ini makhluk, tapi kasat ulun sampai kepada Allah, karena ulun sudah paham. Mun Allah kada menolongi, kada terjadi ini nih. Nah, terima kasih ulun kepada makhluk, hakikatnya terima kasih ulun kepada Allah. Dan paham kita ya kalau nah sekarang hanya Allah yang berisi gawian perbuatan. Ya kalau hanya Allah yang berisi gawian, berisi perbuatan. Ujar orang Inggris, why? Kenapa? Kenapa garang? Nah, jawabannya karena hanya Allah yang kawa. Kawa ini bahasa Banjar, bahasa Arabnya hanya Allah yang berisi sifat kudrat iradat, hanya Allah yang berisi kemampuan. Jadi kenapa garang aja bila kita berbuncalak seluruh yang dilihat, didengar, dirasani hanya gawian Tuhan, karena memang hanya Allah yang berisi kemampuan. Lain dari Allah kada ada berisi kemampuan. Nah, oh iya kah ya. Namun sudah kita yakin paham bahwa hanya Allah berisi kemampuan, timbullah kesadaran yang lebih tinggi dari itu. Berarti di alam semesta ini seluruhnya hanya Allah yang berisi kisah. Alam semesta ini manakib tentang Allah, cerita tentang Allah, siaran langsung tentang Allah. Nah, hanya Allah yang berisi gawian wahdaniyat pada perbuatan. Hanya Allah yang berisi kemampuan wahdaniyat pada sifat. Hanya Allah yang berisi manakib cerita wahdaniyat pada zat narannya. Wallahu a'lam. Kita mencerati pelapas. الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه وإلى روح سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطسي بالراتب وسيخي بن عبد الله بارس ثم إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن بن عبد الله العطس وصولهم وفرعهم أن الله يتغشاهم برحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات
التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله إلا الله والله أكبر. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله.
محمد رسول الله. حسبنا الله ونعم الوكيل. 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 اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. أستغفر الله. 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 تائبون إلى الله. تائبون إلى الله. تائبون إلى الله. يا الله بها. يا الله بها. بحسن الخاتمة. يا الله بها. يا الله بها. يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها. يا الله بها. يا الله بحسن الخاتمة. غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة لروح سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله